Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tentang syarat-syarat wudhu. Termasuk daripada syarat-syarat wudhu, sebelum kita ke syarat wudhu, kita membaca kitabnya yang diawali dengan sholat. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi sairil muslimina fid dharaini amin. Qal faslun, ay hadza, adapun ini itu satu fasal. Fi syuruti sholati, yang menjelaskan tentang syarat-syarat sholat. Asyartu, adapun syarat, itu ma sesuatu ya tawaqqafu, yang terhenti, alaihi ke atas ma, apa sihhatus sholati, kesahihan sholat. Walaisa minha, dan bukanlah syarat tersebut termasuk dari bagian sholat. Artinya segala sesuatu itu harus memenuhi syaratnya, termasuk sholat. Kita selama ini melaksanakan sholat fardu ataupun sunnah, maka harus memenuhi syarat-syarat sholat. Kemudian syarat-syarat sholat itu jumlahnya ada 5. Syurutus sholati, adapun syarat-syarat sholat itu khamsatun, jumlahnya ada 5. Ahaduha, yang pertama, syarat sholat yang pertama adalah toharatun an hadatsin wa janabatin. Ketika kita melaksanakan sholat fardu ataupun sunnah, maka kita harus suci dari 2 hadas, baik itu hadas kecil yang bisa hilang dengan kita berwudu, ataupun hadas besar bisa hilang dengan kita mandi besar. At-taharatu, bersuci. Apa itu bersuci? Apa itu taharah? Lughatan secara bahasa adalah an-nadhafah, yang berarti bersih. Taharah dengan membaca fathah toknya. Kalau tuharah dengan membaca dhammah toknya menjadi tuharah, maka artinya bukan bersih, bukan suci, akan tetapi nama untuk sisa air yang dibuat untuk berwudu. Wasyar'an, dan toharah secara syar'inya adalah raf'ul man'i al mutarattabi alal hadatsi awin najasi, mengangkat sesuatu pencegah, baik itu hadas ataupun najis. Ketika kita sholat, maka kita harus suci dari 2 hadas, hadas kecil ataupun hadas besar. Hadas kecil bisa hilang dengan cara kita berwudu, maka kita harus hilangkan, mengangkat pencegah. Ataupun hadas besar, kalau orang berhadas besar maka kita harus mandi besar, maka kita hilangkan dulu hadas besar dengan cara kita mandi besar. Ataupun bersuci daripada najis. Ketika kita sholat, di badan kita, pakaian kita, atau makan tempat kita ada najisnya, maka sholat kita tidak sah. Walaupun itu najisnya najis berupa bangkai yang tidak ada darah yang ngalir, seperti contoh semut atau lalat atau bangkai nyamuk. Ketika kita sholat, di dalam saku kita ternyata ada bangkai semutnya, maka sholat kita tadi itu tidak sah. Harus kita ulang sholat kita. Nah, itu mengangkat pencegah. Kalau di badan kita ada najisnya, ada darah ataupun ada nanah atau ada muntahan atau ada najis yang lain, maka kita hilangkan terlebih dahulu. Fal'ulah,
Maka adapun yang pertama ayat taharatu anil hadatsi, yang dimaksud adalah bersuci daripada hadas, itu al wudu, yakni hadas kecil yang dimaksud yaitu dengan cara berwudu. Wudu dengan membaca dhammah wawunya wudu, maka artinya adalah isti'malul ma'i, menggunakan air fi a'dha'in makhsusatin, pada anggota-anggota tertentu, muftatahan biniyatin, yang diawali dengan niat. Itu namanya wudu. Pekerjaan kita niat, terus kemudian membasuh muka, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, kemudian membasuh kedua kaki, itulah namanya wudu. Tapi harus ada diawali dengan niat. Nah, sedangkan kalau difathahkan wawunya berarti menjadi wadu, itu maknanya artinya akan berubah menjadi sesuatu yang digunakan untuk berwudu, yakni airnya. Jadi air yang dipakai untuk berwudu bahasa Arabnya wadu. Kalau pekerjaannya membasuh dan mengusap tadi, itu namanya wudu. Sebagaimana hadis Humran Maula Utsman bin Affan, beliau pernah melihat bahwasanya Sayyiduna Utsman bin Affan da'a biwadu'in. Nah, lafadznya itu pakai da'a biwadu'in, menyuruh seseorang, yakni Humran tadi Maula Utsman, tolong ambilkan air wadu. Jadi kata-kata dalam hadisnya da'a biwadu'in. Utsman dulu pernah menyuruhku untuk mengambilkan air wudu. Nah, wadu namanya. Fa'afraga ala yadayhi min ina'ihi tsumma ghassala wajhahu talatan. Terus kemudian membasuhkan kedua tangannya ke dalam air tersebut, kemudian membasuhkan memasukkan tangan kanannya di wadah yang ada airnya, itu dipakai untuk berkumur-kumur 3 kali, kemudian istinsyak 3 kali, terus kemudian setelah memasukkan air ke dalam hidung istanfaro, mengeluarkan dari air tersebut, sampai akhir hadisnya. Dan akhir hadisnya itu ditambahkan faman, maka barang siapa yang dia itu tawaddo'a, berwudu, nahwa wudu'i hadza, sebagaimana wuduku ini, kemudian tumma shalla raka'ataini, setelah dia itu berwudu seperti itu tadi, kemudian dia sholat 2 rakaat, la yuhadditsu fihima, dia itu tidak ngomong di antara wudu dengan sholat itu. Maksudnya tidak ngomong itu ada syarah hadis yang mengatakan bahwasanya dia tidak ngerundel, artinya ikhlas lillahi ta'ala, tidak ngerundel dalam hatinya, maka ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambih, orang tersebut akan diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika kita selesai wudu, sholat 2 rakaat, namanya sholat untuk menyempurnakan wudu. Kemudian wasyurutuhu, syarat-syarat wudu itu kasyurutil husli, syarat-syarat wudu itu seperti syarat-syarat mandi, yaitu ada 5 dalam kitab Fathul Mu'in. Dalam kitab yang lain diperinci menjadi 13, ada yang mengatakan 15. Syarat wudu yang pertama adalah ma'un mutlakun, ketika kita wudu, ketika kita bersuci harus menggunakan air mutlak. Apa itu air mutlak? Air mutlak adalah air yang tidak ada nama tertentu. Seperti ini, kita punya air. Ketika ini air di dalam gelas, kemudian saya tanya ke seseorang, ini namanya apa? Air. Kemudian saya taruh dalam botol. Di botol terus saya tanya ke orang, namanya apa? Air. Saya taruh di ember, orang mengatakan air. Saya taruh dimanapun, orang mengatakan air. Maka inilah namanya air mutlak. Air mutlak adalah air yang tidak ada nama khususnya, tidak ada nama tertentu baginya. Kemudian ketika seseorang bersuci,
itu boleh menggunakan 4 perkara ya. Dalam bersuci ada 4 perkara boleh digunakan. Yang pertama adalah bersuci menggunakan air. Seperti biasa kita wudhu, kita mandi menggunakan air. Menghilangkan najis pun menggunakan air. Watturab, dan yang kedua adalah debu. Nah, bersuci menggunakan debu namanya bertayamum. Baik menghilangkan hadas kecil dengan tayamum bisa, menghilangkan hadas besar dengan tayamum juga bisa. Wal hajar, kemudian bisa juga bersuci menggunakan batu. Yang dimaksud daripada batu di sini itu adalah segala sesuatu yang jamid, yang tidak cair atau benda padat. Yang kedua adalah yang tohir, yang suci. Kemudian yang kolek bisa mengangkat najis, dan yang keempat tidak dimuliakan. Nah, di sini bersuci menggunakan hajar itu ketika seseorang istijmar. Istijmar itu bercebok menggunakan benda padat. Walaupun sekarang banyak air, tetapi boleh seseorang bercebok menggunakan benda padat dengan syarat-syaratnya. Nah, kemudian maqasid atau tujuan daripada bertoharoh itu adalah wudhu pakai air, ataupun ghusl mandi junub atau mandi sunnah, kemudian tayamum, dan izalatun najasah menghilangkan najis-najis. Syarat wudhu tadi yang pertama adalah harus menggunakan air yang mutlak, ghair musta'mal, air yang belum digunakan untuk menghilangkan najis atau mengangkat hadas atau menghilangkan najis, belum digunakan. Kalau airnya itu air musta'mal, maka tidak boleh kita bersuci dengan air tersebut, baik itu bersucinya fardu ataupun bersucinya sunnah. Mengangkat hadas baik itu hadas kecil ataupun hadas besar. Kemudian airnya juga belum dipakai untuk menghilangkan najis, walaupun najisnya itu najis yang ma'fu anhu, najis yang dimaafkan. Baik itu airnya sedikit, air tersebut itu sedikit. Jadi air yang musta'mal, dikatakan air musta'mal jika memenuhi syarat. Syaratnya adalah air tersebut itu harus sedikit. Kalau airnya lebih daripada 2 kulah, maka air tersebut tidak dikatakan musta'mal, harus air kurang dari 2 kulah. Kemudian digunakannya untuk menghilangkan hadas, terus kemudian untuk kefarduan. Kalau dia itu bersucinya bersuci yang sunnah, seperti wudhunya wudhu yang ditajdid, wudhu yang diperbaharui, kita masih punya wudhu terus kemudian pengen wudhu lagi, itu namanya memperbaharui wudhu, maka wudhu yang kedua tadi hukumnya sunnah. Air sisa bekas yang nempel di badan kita kemudian dia itu menetes, maka air tetesannya tadi tidak dikatakan air musta'mal. Kemudian harus terpisah dari anggota badan kita. Kalau masih ada di badan kita, masih ada di anggota kita, maka itu tidak dikatakan musta'mal. Maka ketika kita berwudu, air di sini terus kita tempelkan ke muka, kita puter terus, tidak masalah, belum dikatakan musta'mal. Beda halnya air yang sudah kita tempelkan di wajah, kemudian dia jatuh, kita ambil lagi. Nah, ini yang netes daripada muka ini, itu namanya air musta'mal. Wa adamu niyatil ightiraf, dan yang terakhir yang keempat adalah dia tidak niat untuk ightiraf. Niat ightiraf itu niat untuk menjadikan tangan kita sebagai gayung. Jadi boleh gambaran air 1 gayung, terus kemudian kita berwudu, tidak kita siramkan, tidak kita kocorkan, tetapi tangan kita masukkan ke dalamnya. Boleh. Tidak musta'mal, tidak. Kan kurang dari 2 kulah, tidak. Ada caranya, yaitu dengan cara niat ightiraf. Ketika ada air 1 gayung, bahkan
hanya 1 gelas kayak gini, bisa kita wudhu dengan air yang seperti ini. Atau dalam gayung, terus kemudian kita ambil untuk membasuh wajah, ambil aja tanpa niat ightiraf, terus kemudian kita basuhkan dengan niat. Setelah kita selesai mau basuh kedua tangan, maka tangan sebelum kita memasukkan tangan ke dalam gayung ini tadi, kita niat ightiraf, niat menjadikan tangan kita sebagai gayung. Kita ambil air, nah, terus kita basuhkan, ratakan. Nah, ketika basuh tangan ini tadi, kita dalam hati niat ightiraf. Setelah tangan, maka tidak perlu kita niat ightiraf lagi, tinggal ngambil untuk sebagian kepala, kemudian ngambil lagi untuk kaki, maka sah wudhunya dengan cara-caranya. Kemudian ada air yang mustakmal, bisa enggak air mustakmal tersebut menjadi suci kembali, menjadi suci mensucikan? Air mustakmal itu air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Maka ketika kita selesai wudhu, netes tetesannya kita ambil, kita masukkan ke dalam gelas, terus kemudian kita rebus, kita bersihkan, kita minum, maka sah, karena air tersebut masih suci tetapi tidak mensucikan. Nah, bisa enggak air yang mustakmal dijadikan air yang mensucikan kembali? Bisa, dengan 3 cara. Yang pertama, dengan cara bitakthir, kita memperbanyak air tersebut. Ini air mustakmal atau air yang mutanajis, 1 ember, terus kemudian terkena kotoran cicak, najis kan 1 ember tersebut, kita buang kotorannya, air tetap mutanajis, air yang terkena najis. Bisa nggak kita sucikan kembali? Bisa. Dengan cara apa? Dengan cara yang pertama bitakthir, kita memperbanyak air tersebut. Air ember yang semuanya ini tadi mustakmal atau mutanajis, kita gabungkan jadi 1 di dalam 1 wadah yang besar yang kiranya lebih dari 2 kulah. Kita gabungkan jadi 1. Setelah dia itu gabung dan menjadi 2 kulah lebih dan tidak berubah baik baunya, warnanya ataupun rasanya, maka itu air sudah dihukumi suci mensucikan. Bitakthir, dengan cara memperbanyak, ditambah dengan air, digabungkan dengan air yang lain. Cara yang kedua, supaya air mustakmal kembali menjadi suci mensucikan, air mutanajis kembali menjadi air yang suci, maka dengan cara kedua bin nazah, dengan kita kuras. Tapi dengan syarat air sisanya tadi itu harus lebih dari 2 kulah. Umpama 1 toren air, 1 toren besar lebih dari 2 kulah, kemudian kemasukan bangkai tikus, berubah baunya menjadi bangkai tikus, maka air yang 1 toren ini hukumnya mutanajis, air yang terkena najis. Bisa enggak kembali suci? Bisa. Kita ambil bangkai tikusnya, terus kemudian kita kuras. Nah, kita kuras, biarkan dia itu sisanya harus lebih dari 2 kulah. Ketika sudah setengah, ini setengah maksudnya lebih dari 2 kulah, hilang perubahannya, baunya kembali seperti semula, rasanya juga seperti air biasa, warnanya juga bening seperti air biasa, maka ini air sisanya hukumnya suci mensucikan. Tapi dengan syarat tadi harus sisa 2 kulah. Dan yang ketiga, air mustakmal, air yang mutanajis bisa kembali menjadi suci mensucikan dengan cara al-mukath, kita diamkan saja. Air 1 toren yang lebih dari 2 kulah berubah baunya, berubah warnanya disebabkan najis ataupun lain sebagainya, kita diamin aja 1 minggu, 2 minggu, sebulan, dia kembali seperti semula, warnanya biasa, baunya juga seperti air biasa, rasanya seperti air biasa, maka itu air yang sudah didiamkan selama beberapa hari tadi hukumnya menjadi suci mensucikan. Tapi dengan syarat apa? Semuanya tadi disyaratkan harus lebih dari 2 kulah. Kalau kurang dari 2 kulah, walaupun tidak ada perubahan, maka tetap kalau terkena najis dikatakan air mutanajis. Air yang 1 ember kurang dari 2 kulah terkena kotoran cicak,
walaupun tidak berubah bau, warna ataupun rasa, maka itu air dikatakan mutanajis. Harus kita buang. Nggak boleh kita pakai untuk berwudu, tidak boleh untuk kita pakai bersuci. Dari umpama kita buang air kecil langsung kita pakai untuk cebok, nggak bisa. Nah, jadi kaidahnya air yang kurang dari 2 kulah jika terkena najis maka berubah ataupun tidak berubah, tetap itu air namanya air mutanajis. Tetapi jika ada air yang 2 kulah atau lebih, dia itu terkena najis, ada tafsil. Kalau dia itu berubah bau, warna ataupun rasa, salah satu dari 3 ini, maka dikatakan air mutanajis. Tapi kalau tidak berubah sama sekali, dari salah satu 3 tidak berubah, maka dikatakan air yang tetap suci, mensucikan. Kemudian lau adkhalal mutawaddi'u yadahu biqasdil ghusli anil hadatsi. Ketika ada orang yang mau berwudu, menggunakan air yang kurang dari 2 kulah, dicontohkan 1 gayung air tadi, dia itu sudah niat untuk menghilangkan hadas. Lau adkhala, jika memasukkan siapa al mutawaddi'u, orang yang berwudu, memasukkan yadahu ing tangannya mutawaddi biqasdil ghusli, dengan tujuan membasuh anil hadati, dari hadas. Contoh memasukkan tangan, dia itu udah niat untuk berwudu. Tujuannya apa? Tujuannya membasuh tangannya dia. Maka ketika memasukkan tangan, mengambil air tanpa niat ightiraf, tanpa niat menjadikan tangan sebagai gayung, maka air yang sisa tadi dari gayung itu hukumnya mustakmal. Terus air yang ada di genggaman dia tadi itu suci, mensucikan. Jadi boleh dibasuhkan. Cuman air sisanya tadi itu hukumnya mustakmal karena kurang daripada 2 kulah. Aula biqasdin ba'da niyatil junub, atau ada orang yang junub, jadi itu hadas besar, kemudian mandi. Nah, ketika mandi dia itu membawa ember yang embernya itu kurang dari 2 kulah isinya. Kurang dari 2 kulah. Dia sudah niat nawaitul ghusla rafil hadasil akbari. Sudah niat, kemudian dia memasukkan tangannya ke dalam ember tersebut. Maka itu air yang dalam 1 ember itu pun hukumnya mustakmal karena tidak niat ightiraf, tidak niat menjadikan tangannya menjadi sebagai apa? Sebagai gayung. Au tathlis, atau dia itu meniga-kalikan, au taslisi wajhil muhtisi, atau setelah meniga-kalikan wajahnya seorang yang muhdits, yang berhadas kecil, sudah membasuh wajah 3 kali, harusnya ngapain? Berpindah ke tangan. Nah, pas dia itu memasukkan tangannya ke dalam gayung tanpa niat ightiraf, maka secara otomatis air yang ada di dalam gayung tersebut menjadi mustakmal. Au ba'dal ghuslatil ula, atau setelah basuhan yang pertama membasuh wajah sekali, tapi niatnya dia itu saya nggak mau membasuh wajah 2 kali ataupun 3 kali, cukup sekali saja. Sudah niat seperti itu, kemudian memasukkan tangannya ke dalam gayung, maka air yang ada di dalam gayung tersebut menjadi air mustakmal. Nah, semuanya tadi tanpa niat ightiraf, tanpa niat menjadikan tangan sebagai gayung. Jadi sah kita berwudu pakai air yang 1 gayung tadi dengan kita masukkan tangan kita dengan cara tadi apa? Niat ightiraf, niat menjadikan tangan sebagai gayung. Sara mustakmalan, maka air yang tanpa diniati ightiraf tadi itu menjadi mustakmal bin nisbati li ghairi yadihi, kalau untuk dinisbatkan ke selain tangannya tadi, ya. Falahu an yaghsila bima fiha, maka bagi orang tersebut boleh untuk membasuh anggota badannya dengan air yang ada di tangannya, yang sudah ada di tangan boleh dibasuhkan, tetapi air yang sisanya itu tidak boleh, karena air sisanya menjadi air yang
musta'mal. Wa ghairu mutaghayyirin, kemudian disyaratkan air yang suci tadi selain tidak musta'mal disyaratkan juga airnya tidak berubah, yang taghayyuran katsiran, dengan perubahan yang banyak. Jadi masalah air yang seperti ini kalau di zaman kita sekarang itu jarang terjadi, kecuali di WC-WC hammam, di WC-WC masjid yang WC-nya kecil, atau di WC terminal, atau di itu baru terjadi. Kalau di tempat wudhu yang seperti ini itu jarang terjadi. Pokoknya yang harus kita hati-hati ketika kita mau bercebok menghilangkan najis yang ada pada badan kita, ketika airnya itu cuma sedikit, kita harus hati-hati. Lihat dulu ada najisnya atau tidak. Kalau di dalamnya itu biasanya terdapatkan kotoran cicak, maka kita buang aja airnya, kita isi kembali. Nah, kalau masih ragu juga, maka kita buka keran, terus gayung kita ambil langsung dari kerannya itu. Maka itu insya Allah lebih aman. Berikutnya, wala yadurru taghayyurun la yamna'ul isma. Tadi tidak diperbolehkan ketika orang berwudu menggunakan air yang berubah, ya, dengan perubahan yang banyak. Artinya airnya itu berubah bau ataupun warna ataupun rasa. Nah, sekarang kalau air tersebut berubah, cuman perubahannya itu tidak mencegah nama air tersebut, tidak mencegah nama air tersebut, maka tidak masalah. Orang masih mengatakan itu air, gitu, tanpa ada nama tertentu. Nama tertentu dicontohkan seperti air kopi. Kemana-mana orang mengatakan itu air kopi atau kopi. Air teh, kemana-mana orang mengatakan air teh atau teh. Bi ansyakka ahwa katsirun au qalilun, gambarannya seorang tersebut itu ragu airnya tersebut itu banyak ataupun sedikit. Maka kalau perubahannya itu sedikit saja, yang sampai perubahan tersebut tidak sampai mencegah kemutlakan nama air, maka tidak masalah, tetap kita pakai. Seperti air di dalam kolam renang umpamanya, itu air dicampur dengan kaporit, sesuatu yang suci, berubah, tetapi kan perubahannya tidak banyak dan orang masih mengatakan itu adalah air, bukan berubah menjadi kaporit. Kemudian wahwa bi khalidin al mujawir, ada air, perubahan dalam air itu ada dua macam, ada yang namanya khalid, ada yang namanya mujawir. Air ketika bercampur dengan khalid, khalid itu sesuatu yang bisa larut, ya, maka berubah bau, warna ataupun rasanya, maka dikatakan ma' mutaghayyir, air yang berubah. Tetapi ketika air itu bercampur dengan mujawir, sesuatu yang tidak bisa larut, maka tidak masalah. Seperti ada air satu gelas dicampur dengan sedotan atau plastik. Nah, ini sedotan kan tidak bisa larut dalam air, terus kemudian airnya berubah, maka itu tidak masalah. Atau air dicampur dengan minyak, minyak goreng, itu nggak bisa larut minyak goreng di dalam air, maka pun itu tidak apa-apa. Nah, definisi mujawir sendiri adalah mayatamayyazu linnadhiri ka'udin wa tuhnin, sesuatu yang bisa dibedakan oleh pandangan mata, sebagaimana ud itu kayu, wa tuhnin dan minyak. Nah, itu tidak masalah. Naam. Wa in qalla taghayyur walau kana al-ma'u katsiran aw kullataini, walaupun air tersebut itu banyak. Nah, ukuran dua kulah wal kullatani bil wazni, ukuran air dua kulah itu adalah khamsumi'ah ritel. Kalau diukur 500 ritel Baghdadi, yang memakai ukuran Baghdad takriban kira-kiranya. Wabil masahati, kalau memakai ukuran fil murabba dalam tempat yang persegi 4, maka dhira'un warubu', 1 dhira' dan 1/4.
1 dhira' dari ujung jari sampai siku, ini 1 dhira' ditambah 1/4 dhira'. Nah, berarti sekitar 50-an lah, 50 cm. Tulan panjangnya 50, ardon dalamnya 50, lebarnya 50, dan umkon dalamnya pun 50. Nah, itu ukuran 2 kulah dalam tempat yang persegi 4. Bidhira'il yadil mu'tadilati, dengan menggunakan dhira'nya tangan yang sedang, tidak terlalu panjang juga tidak terlalu pendek. Wafil mudawwari, dan ukuran dhira' untuk tempat yang bulat seperti ember. Nah, ember itu dhira'un min sairil jawanib, 1 dhira' dari ujung jari sampai siku, 1 dhira' itu muter, 1 dhira' semuanya. Terus kemudian wa dhira'ani, dan 2 dhira' umkon dalamnya 2 dhira'. Nah, segini berarti sekitar 1 meteran. Dan 2 dhira'. Jadi muternya ini 1 dhira', terus dalamnya itu 2 dhira'. Itu ukuran 2 kulah. Bidhira'in najari, dengan dhira'nya najar, tukang kayu. Wa huwa dhira' wa rubu', yaitu dhira'nya najar adalah 1 dhira' 1/4. Walatan jusuti, dan tidak bisa menjadi najis apa kullata ma'in, 2 kulahnya air, walau ihtimalan, walaupun itu hanya ihtimal saja. Kalau ada 2 kulah air maka terkena najis, tidak berubah airnya, bau, warna ataupun rasa, maka air tersebut tetap dikatakan suci, mensucikan. Kalau airnya kurang dari 2 kulah, maka berubah ataupun tidak berubah, air tersebut tetap kita katakan air yang mutanajis karena sudah terkena najis. Akan tetapi yang difatwakan di zaman kita sekarang ini itu adalah kita mengikuti mazhabnya Imam Malik. Selama air tersebut itu tidak berubah sedikit ataupun banyak, nggak berubah bau, warna ataupun rasa disebabkan adanya najis, maka air tersebut tetap kita katakan air yang suci, mensucikan. Dan ini yang difatwakan menurut Fathul Mu'in. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjut kajian kita membaca kitab Fathul Mu'in. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum wa bi sairil muslimina fit dharaini amin. Qal wala yajibu taba'udu an najisin fi ma'in katsirin. Ketika kita berada pada air yang banyak, air banyak berarti lebih dari 2 kulah. Dicontohkan ketika kita berada di sungai. Kita berada di sungai, kemudian sebelah kita itu ada najis. Katakanlah bangkai ayam. Mandi di sungai, kita berenang di sungai, belakang samping kita itu ada najis, ada bangkai ayam. Maka la yajibut taba'ud, hukumnya tidak wajib kita menjauh dari najis ini. Kenapa? Karena air yang mutabahir, air yang sangat banyak, ketika di sana ada najisnya, maka air tersebut tidak bisa menjadi mutanajis. Artinya kita nggak usah langsung menjauh dari najis, udah biarkan aja, nggak masalah, dia lewat biarin aja. Nah, tidak wajib hukumnya menjauh dari najis ketika kita berada pada air yang banyak. Walau bala fil bahri matalan
fartafa'at minhu rahwatun fahiya najisatun intahaqqaqa annaha min ainin najasah au minal mutaghayyiri ahadu awsafihi biha wa illa fala. Ketika ada seseorang yang buang air kecil di laut, contohkan di laut atau di sungai, penting airnya banyak, atau di kolam renang, yaitu dari atas buang air kecil. Ketika air kecilnya, air seninya tadi mengenai air yang ada di kolam renang itu, kemudian memercik kembali kena salah satu, kena badan atau anggota tubuh atau pakaian yang dia pakai. Hukumnya bagaimana percikan tadi, najis atau tidak? Tafsil, ada perincian. Ketika memang umpama jelas-jelas yang memercik itu adalah bagian daripada air seni, maka hukumnya najis. Wajib dibasuh apa yang kena tadi, percikannya. Yang kena percikan tadi harus dibasuh. Atau yang memercik, yang balik tadi itu adalah air dari kolam renang yang sudah berubah bau, warna atau rasa disebabkan kecampur dengan air seni, dengan najis, maka hukumnya pun wajib dibasuh. Wa illa fala, kalau tidak dari keduanya tadi maka tidak wajib kita basuh. Nah sekarang kalau dia tidak buang air kecil, bukan berupa cairan, akan tetapi berupa benda padat. Berupa benda padat dicontohkan seperti buang air besar atau membuang ba'roh. Ba'roh itu kotoran hewan, umpama contoh seperti kotoran kambing. Nah, itu kan padat itu. Dibuang atau dilemparkan ke dalam air yang airnya itu mutabahir, lebih daripada 2 kolah yang banyak sekali. Di kolam renang dia ngambil beberapa kotoran kambing, kemudian dilemparkan ke dalam air, terus memercik kena badan dia atau kena pakaian dia. Hukumnya bagaimana? Maka lauturihat fihi ba'ratun fawaqa'at min ajli tarhi kutratun ala syai'in lam tunajjishu. Air percikannya tadi itu tidak najis. Bedanya apa yang pertama dengan yang kedua? Karena yang pertama tadi itu yang dibuang di sana, yang dilemparkan adalah cairan. Maka kalau yang dilemparkan adalah cairan kena cairan air juga, kena cairan juga, maka cairan yang dari atas ini, air seni, itu kemungkinan besar bisa balik. Sedangkan kalau benda padat, contoh yang kedua, itu yang mercik jelas adalah air yang dari kolam renang. Nah sekarang kalau berada di kloset, kita sedang buang air besar di kloset, terus kemudian kotoran kita keluar, kemudian air yang ada di kloset tadi naik terkena punggung kita atau salah satu dari anggota badan kita. Bagaimana hukumnya? Najis atau tidak? Jelas najis. Kenapa? Karena ini contoh kloset adalah air yang sedikit, kurang dari 2 kolah. Sedangkan yang dicontohkan ini tadi adalah air yang lebih dari 2 kolah. Wayan jusu qalilul ma'i wa huwa madunal kullataini. Ini kaidah tadi sudah kita sampaikan. Ketika air itu kurang dari 2 kolah, kemudian terkena najis, berubah ataupun tidak berubah, tetap air tersebut dikatakan air yang mutanajjis, air yang terkena najis. Ghair ma'fuwin anhu, yang tidak dimaafkan di dalam air. Kaghairihi, seperti apa najis yang dimaafkan di dalam air? Seperti najisnya bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, seperti tadi lalat, nyamuk, cicak, apalagi pokoknya hewan-hewan yang tidak mengalir darahnya, ketika dia itu jatuh ke dalam air, maka ma'fu anhu. Kita membuat teh, terus kemudian ada lalat masuk, mati di dalamnya, maka airnya ini bagaimana hukumnya? Ini air yang kurang dari 2 kolah kemasukan bangkai lalat, maka air ini tetap
suci, boleh kita minum. Kita buang dulu lalatnya, kita buang semutnya, kita buang cicaknya, kita buang bangkai-bangkai yang dimaafkan tadi, kemudian kita minum tehnya, masih suci karena ma'fu anhu. Walaupun bangkai ini tadi kalau dalam sholat ghair ma'fu, nah, tidak dimaafkan. Kita sholat ada bangkai semut di saku kita, maka batal sholat kita, harus kita bersihkan terlebih dahulu. La biwusuli maitatin la dama li jinsiha sa'ilun inda syakri udwin minha ka'akrobin. Dicontohkan seperti bangkai yang dimaafkan adalah bangkai yang tidak mengalir darahnya ketika kita sobek, ketika kita patahkan kaki ataupun badannya atau kepalanya, nggak ada darah yang ngalir. Dicontohkan ka'akrob seperti kalajengking. Kalajengking kalau kita patahkan ekornya nggak ada darah yang ngalir, kita patahkan kepalanya tidak ada darah yang ngalir. Wawazgin seperti wazak, wazak itu cicak. Illa intaghayyara ma asobathu walau yasiron, kecuali air yang dalam satu gelas umpamanya kurang dari 2 kulah terkena bangkai-bangkai yang darahnya tidak mengalir tadi kemudian berubah, maka itu baru kita mengatakan air tersebut menjadi mutanajjis, air yang terkena najis. Fahina idzin yanjusu, maka ketika air yang kurang dari 2 kulah terkena bangkai yang tidak mengalir darahnya tadi, hukumnya menjadi mutanajjis. La saratanin wa difta'in fayanjusu bihima khilafan li jam'in. Ada perkhilafan antar ulama, saroton kepiting atau difta kodok katak, ketika dia itu mati di dalam air yang kurang daripada 2 kulah, apakah saroton kepiting ataupun katak ini bisa menajiskan air atau tidak? Naam, kalau di dalam Fathul Mu'in mengatakan najis disebabkan kepiting ataupun katak ini. Tapi ulama yang lain, jam'un minal ulama, mengatakan tidak najis. Ai qalu bi adami tanajjus bihima, mereka mengatakan ada air yang kurang dari 2 kulah, dalamnya ada bangkai kepiting, maka air yang kurang dari 2 kulah tersebut tidak menjadi mutanajjis. Wala bimaitatin kana nus'uha minal ma'i kal alaqi. Air yang kurang dari 2 kulah itu juga tidak bisa menjadi mutanajis disebabkan karena bangkai yang memang hidupnya di dalam air, munculnya dari air, hidup dan munculnya dari air, seperti alak. Alak itu kalau saya mengatakan uget-uget, jadi uget-uget, alak ini hewan yang kecil seperti cacing, terus kemudian dibuat makan ikan kecil-kecil, makanan ikan cupang, itu namanya apa? Alak, makanan ikan cupang, atau saya mengatakannya uget-uget. Itu memang hidupnya di dalam air dan muncul dari air juga. Nah, air yang berubah disebabkan hewan-hewan seperti ini, itu airnya tidak menjadi mutanajis. Ikan, kita punya kolam terus buat mandi, nah, di dalam kolam tersebut ada ikannya mati. Ketika kita ambil, airnya berubah menjadi baunya bau bangkai ikan. Maka mutanajis tidak ini air? Tidak, karena memang hidupnya di air ikan itu. Walau turiha fihi maitatun min dzalika najusa, tetapi kalau ada air yang kurang dari 2 kulah kemudian sengaja kita masukkan bangkai alak ini tadi, makanan ikan cupang itu tadi kita masukkan, kita punya bangkai ikan, kita masukkan ke dalam air, kemudian airnya menjadi berubah bau, warna ataupun rasa, maka itu air menjadi mutanajis karena sengaja kita masukkan. Ataupun lalat, ada bangkai lalat, bangkai nyamuk, kita masukkan sengaja ke dalam gelas, maka air 1 gelas ini tadi menjadi mutanajis karena dengan perbuatan
manusia. Wa in kana tarihu ghair mukallaf, walaupun yang memasukkan bangkai tadi ke dalam air yang kurang dari 2 kulah itu orang yang belum balik, belum mukallaf, orang yang gila atau anak kecil, maka tetap airnya dikatakan mutanajjis. Wala athara li tarhil hayyi mutlaqan, tetapi ketika yang dimasukkan itu adalah sesuatu yang hidup seperti ikan hidup kita masukkan ke dalam teh, kemudian kita ambil ikannya, ya kan, terus kita minum, nggak masalah. Nah, tidak bisa menjadi apa? Mutanajjis. Atau alak ini tadi kita masukkan hidup-hidup mati di dalam, maka hukumnya suci juga. Nah, yang tidak boleh ketika kita memasukkan bangkainya, bangkai hewan yang tidak mengalir darahnya, hewan yang memang hidupnya di air, hewan yang memang muncul dari air. Waqtara katsiruna min a'immatina madhhaba Malikin annal ma'a la yanjusu mutlaqan illa bitaghayyur. Dari madhab kita Syafi'iyah itu banyak yang memilih mengunggulkan, merojehkan madhabnya Imam Malik tentang air yang kurang dari 2 kulah, yaitu ketika ada air kurang dari 2 kulah kemasukan najis, selama ini air tidak berubah bau, warna ataupun rasa, maka masih dikatakan suci, mensucikan. Kalau kita di terminal ada air 1 ember, terus kemudian airnya mesti sedikit di sana, 1 ember, kemudian kemasukan najis, nah, berubah tidak airnya, baunya tetap seperti biasa, warnanya biasa, terus rasanya air biasa, maka boleh kita pakai untuk bersuci. Kita cebok pakai air tersebut tidak masalah. Dan ini madhabnya Imam Malik dipilih oleh kebanyakan ulama Syafi'iyah. Wal jari karokitin, adapun air yang mengalir itu hukumnya seperti air yang diam, artinya ketika air mengalir tersebut itu lebih daripada 2 kulah, maka kena najis tidak berubah, maka tidak masalah, tetap suci mensucikan. Kalau air yang mengalir itu hanya sedikit, kurang dari 2 kulah, terkena najis berubah ataupun tidak berubah, maka tetap namanya mutanajjis, air yang terkena najis. Wafil qadimi la yanjusu qaliluhu bila taghayyur. Kalau madhab qadim, madhab Syafi'i yang dahulu ketika Imam Syafi'i masih di Baghdad, itu mengatakan air yang mengalir itu kalau yang sedikit tidak berubah terkena najis, maka kita hukumi suci mensucikan. Dan ini madhabnya Imam Malik, madhab Imam Maliki. Kemudian syarat-syarat wudhu. Nah, tadi kita membahas syarat wudhu yang pertama itu tentang air, dan bahasannya air itu macam-macam, banyak banget. Syarat wudhu yang ada di kitab Yaqutun Nafis itu mengatakan ada 15, dan 15 ini harus terpenuhi. Kalau 15 salah satu dari 15 ini tidak terpenuhi, maka wudhunya tidak sah. Yang pertama jelas orang beribadah harus muslim. Kalau ada non muslim dia itu ikut-ikutan wudhu, maka wudhunya tidak sah. Harus Islam terlebih dahulu. Yang kedua harus tamyiz. Tamyiz itu belum balik tetapi sudah bisa membedakan ini enak, ini tidak enak, bisa makan sendiri, minum sendiri, istinja sendiri. Itu namanya tamyiz. Kemudian berikutnya an-naqa' anil haid wan nifas, suci daripada haid dan suci daripada nifas. Kalau ada wanita yang haid dia itu wudhu, maka wudhunya tidak sah karena dia itu sedang haid. Wa amma yamna'ul wusul alma ilal basyarah, orang tersebut itu tidak ada di anggota badannya, anggota wudhunya tidak terkena sesuatu yang bisa mencegah sampainya air ke kulit. Dicontohkan seperti ada cat. Nah, ada cat besi ketika di kulit, di tangan kita itu atau anggota wudhu yang lain, di muka atau yang mana terkena cat besi, maka ketika kita wudhu air tidak akan bisa masuk
karena terhalang oleh cat besi ini tadi, atau kena tip ek. Nah, kena tip ek itu menghalangi air sampai ke kulit kita, maka harus kita hilangkan dulu apa yang menghalangi sampainya air kepada kulit. Terus kemudian masalah tato itu bagaimana, bisa menghalangi sampainya air ke kulit atau tidak? Setahu saya tato itu enggak menghalangi air ke kulit. Jadi karena tato itu memang dia itu dimasukkan dengan jarum, terus dicampur ada tintanya, dan tinta tersebut bercampur dengan darah, maka ini sudah menjadi kulit. Jadi tato itu tidak menghalangi sampainya air kepada kulit. Kemudian syarat berikutnya, alla yakuna alal udwi ma yughayyirul ma. Anggota wudhu kita itu tidak terkena sesuatu yang bisa merubah air. Dicontohkan umpama di tangan kita itu pakai minyak misik. Ketika air saya sampaikan ke tangan, terus air yang di tangan tadi itu berubah disebabkan minyak misik, maka ini tidak sah wudhunya. Jadi harus dibersihkan. Termasuk lagi tadi hand body itu hand body atau minyak tanah atau lemak, nah, itu bisa menghalangi sampainya air ke kulit kita, maka kita bersihkan dulu. Ya, hand body-nya kita bersihin. Hand body yang bisa menghalangi itu berarti umpama hand body itu kita kerok, itu ada ainnya, nah, ada bendanya. Kalau tidak ada bendanya maka tidak menghalangi. Wal ilmu bi fardiyatihi, syarat wudhu lagi adalah mengetahui kefarduan wudhu. Sama halnya seperti sholat. Kalau kita sholat harus mengetahui fardu-fardunya. Kita wajib mengetahui rukun-rukunnya, fardunya apa saja, rukunnya apa saja, kita harus tahu. Kalau kita wudhu, kita sholat tidak mengetahui rukun fardunya apa saja, maka sholat kita tidak sah. Ini secara global. Nanti secara tafsili, maka kalau orang meyakini bahwasanya satu kefarduan daripada kefarduan wudhu itu adalah kesunahan, maka wudhunya, sholatnya tidak sah. Dicontohkan seperti orang yang berwudu, kemudian dia itu meyakini bahwasanya mengusap sebagian kepala itu hukumnya sunnah. Nah, itu wudunya tidak sah. Kalau dibalik maka sah, meyakini kesunahan sebagai kewajiban, dan ini banyak terjadi. Contohnya orang yang berwudu kemudian dia mengusap telinga. Dia meyakini mengusap telinga itu hukumnya wajib. Kalau wudhu tidak mengusap telinga tidak sah, katanya menurut keyakinannya itu tidak masalah. Ya, yang tidak boleh itu jika meyakini salah satu kefarduan dari kefarduan wudhu ataupun sholat dia yakini sebagai kesunahan. Atau ada orang yang sering juga saya ketemui itu, dia itu meyakini kalau tahiyat awal dalam sholat itu hukumnya fardu. Kalau sholat tidak tahiyat awal maka sholatnya tidak sah. Nah, ini keyakinan seperti ini itu tidak bisa membatalkan sholat, ya, karena dia meyakini kesunahan sebagai kewajiban. Jadi yang tidak boleh tadi adalah meyakini kewajiban dia yakini sebagai kesunahan. Jadi harus tahu dulu sebelum kita wudhu kefarduannya apa saja. Oh, satu niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, terus kemudian kaki, membasuh kaki dan tartib. Ini kefarduan, rukun-rukunnya. Masalah nanti kesunahan seperti membasuh kedua telapak tangan terlebih dahulu, kemudian berkumur, istinsyak memasukkan air ke dalam hidung, mengusap telinga. Ini kesunahan semuanya. Dalam sholat pun sama, kita harus mengetahui fardu rukun-rukunnya terlebih dahulu. Berikutnya syarat adalah izalatun najasah al-ainiyah. Sebelum kita wudhu kita hilangkan dulu najis-najis yang menempel di badan kita, di anggota wudhu kita. Nah, ini ada perkhilafan. Kalau umpama di sini ada najis di tangan saya, terus kemudian saya wudhu dibasuh sekali. Nah, dibasuh sekali langsung hilang.
apakah sah basuhan saya? Ada perkhilafan antara Imam Romli dengan Imam Ibnu Hajar. Kalau najisnya itu najis hukmiyah bisa sah, tidak masalah. Tetapi kalau najis ainiyah, najis yang ada bendanya, itu semuanya sepakat bahwasanya harus dihilangkan najis terlebih dahulu. Setelah kita hilangkan baru kita berwudu. Dan ini sering terjadi kalau orang junub terus kemudian dia itu buang air besar atau buang air kecil. Junub terus mau mandi, dia itu buang air besar dulu atau buang air kecil dulu, terus kemudian dia itu niat mandi junub sekalian basuh gitu. Jadi seharusnya ngapain? Cebok dulu, setelah cebok baru dia mandi junub. Kemudian syarat berikutnya adalah jaryul ma'i ala jami'il udwi, mengalirkan air ke sekujur anggota wudu, dialirkan. Kalau hanya diusap saja tidak sah. Kita punya air, terus kemudian tangan saya masukkan, saya angkat, langsung saya usapkan. Nah ini tidak sah. Karena wajah itu digusel, itu dibasuh. Dan syarat membasuh adalah airnya mengalir. Ya, airnya mengalir. Kalau pakai spray itu kan disemprotkan terus ngalir. Nah itu sah. Tapi kalau tangan saya masukkan ke dalam air terus kemudian saya usapkan, nah ini enggak ngalir airnya, maka tidak sah. Maka diperbolehkan seorang yang wudhu memakai salju, memakai air es, batu es itu, nah, terus dialirkan sampai mengalir ya, jangan hanya ngusap-ngusap saja. Nah kalau sampai mengalir gitu, nah itu nanti terus diputarkan, itu sah. Harus mengalirkan air ke seluruh anggota wudu, yaitu mengalirkan air yang digosel, yakni wajah, kedua tangan sama kaki. Sedangkan sebagian kepala itu diusap saja. Kalaupun mau dibasuh tidak masalah. Dan syarat berikutnya adalah tahakkukul muqtadiin banal hal, terbuktinya sesuatu yang menuntut orang tersebut harus berwudu. Ini sering terjadi di kita. Kalau kita tadi udah sholat maghrib, setelah sholat maghrib kita mau sholat isya. Ketika saya mau sholat isya terus saya ragu, saya tadi udah batal belum ya? Udah batal belum? Ragu. Akhirnya apa? Udahlah wudu aja lah. Untuk apa? Ikhtiyaton, hati-hati, wudu aja. Nah ini syarat tahakkukul muqtadiin banal hal itu belum terbukti. Ente wudu kenapa? Hadas? Nggak tahu. Nah ini tuntutan kita untuk wudu itu apa? Itu belum jelas. Maka syarat kita wudu harus tuntutannya jelas. Kenapa wudu? Karena tadi udah batal, tadi udah kentut, tadi udah megang istri, tadi udah buang air kecil, buang air besar. Ini jelas. Tapi kalau tahakkukul muqtadi ini tidak ada, tuntutan kita wudu itu tidak ada, maka wudunya dianggapnya tidak sah. Seperti yang saya contohkan tadi, setelah saya sholat maghrib, saya mau sholat isya, terus ragu, saya masih punya wudu gak ya? Udahlah wudu lagi aja. Nah, ini tuntutannya tidak jelas. Jadi syarat daripada wudu, tuntutan kita wudu harus jelas terlebih dahulu. Nah kalau tuntutannya tidak jelas bagaimana? Tidak sah wudunya in banal hal. Ketika keadaan sebelum kita wudu tadi itu terbukti. Tadi saya langsung wudu kan? Ketika ragu saya langsung wudu. Setelah wudu itu ingat, oh iya tadi itu saya sudah kentut. Nah ini in banal hal namanya. Keadaan sebelum saya wudu tadi ternyata menjadi jelas, yaitu saya sudah berhadas. Maka wudu saya yang tadi itu dikatakan tidak sah. Saya wajib untuk wudu kembali. Loh kalau sudah sholat bagaimana? Saya terus wudu kemudian saya sholat. Setelah salam saya ingat, loh iya tadi itu ternyata setelah maghrib itu langsung saya kentut, saya batal. Maka sholatnya pun tidak sah karena wudu yang kedua tadi tidak sah. Nah sekarang kalau ternyata keadaan sebelum wudu tadi, wudu yang kedua itu jelasnya itu saya masih suci, bagaimana? Maka ada dua kaul. Oh iya saya tadi itu belum berhadas ternyata. Nah,
Maka ada dua kaul. Kalau yang pertama mengatakan tidak sah, kalau yang kedua mengatakan tetap sah. Jadi yang muktamad, yang sepakat di sana itu orang tidak sah wudunya jika setelah dia itu wudu yang kedua terbukti keadaan sebelum wudu yang kedua bahwasanya dia itu telah berhadas. Itu menjadi wudunya tidak sah. Maka cara untuk hati-hati ihtiyatannya, ketika kita ragu sudah batal atau belum wudu kita batalkan dulu wudu kita. Setelah kita batalkan, nyentuh kemaluan atau batalin wudu kita, setelah itu kita wudu. Karena tuntutannya jelas, kita sudah batal. Nah, kita mau sholat, maka kita wajib wudu terlebih dahulu. Kemudian syarat berikutnya adalah dawamun niyati hukman, kita mendawamkan niat. Dawam niat itu kan di awal, ketika wajah, kita basuh wajah itu sambil niat, saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil. Sudah sah. Lah terus niatnya didawamkan itu terus niat sampai selesai. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika kita membasuh kedua tangan tujuannya untuk wudu, mengusap sebagian kepala tujuannya untuk wudu, membasuh kedua kaki tujuannya untuk wudu. Nah, ini yang dikatakan dawamun niyah, niatnya didawamkan. Bukan berarti kalau orang niat ketika wudu membasuh wajah itu sudah niat, terus kemudian di kukunya itu ada kotoran. Nah, ada kotorannya, terus dia membasuh tangannya, niatnya untuk untuk menghilangkan kotoran saja, tidak ada niatan untuk membasuh tangan untuk wudu. Maka itu yang dikatakan tidak sah karena niatnya tidak dawam secara hukmiyah. Wa adamu ta'liqiha, dan tidak boleh mentaklek, menggantungkan niat. Saya niat wudu jika nanti fulan datang. Itu nggak bisa. Ya, niat itu harus jazm, tidak boleh digantungkan. Sama halnya seperti sholat, orang yang sholat terus saya niat sholat fardu duhur makmum kalau imamnya fulan. Nah, ini yang nggak sah. Nah, karena ada kata-kata kalau, menggantungkan niat. Terus ketika dia sholat 2 rakaat, nanti kalau istri saya datang saya batalin sholat saya. Ini menggantungkan juga, menggantungkan pembatalan sholat dengan sesuatu, maka secara otomatis sholat tersebut akan batal. Wadukhulul wakti wal muwalatu, dan syarat yang terakhir adalah masuknya waktu dan muwalah itu berturut-turut atau berkesinambungan. 2 ini hanya bagi daimul hadas, orang yang senantiasa berhadas, orang yang punya beser kencing, atau perempuan yang istihadhah, itu hadasnya terus menerus, maka syarat wudhunya mereka bisa sah, yaitu sudah masuk waktu sholat dulu. Setelah masuk waktu sholat, langsung mereka itu cebok, berwudhu, dibersihkan wudhu, setelah wudhu langsung segera sholat. Jadi mualah, yakni berkesinambungan antara wudhu, ganti pakaian, langsung sholat. Dan tidak masalah kalau orang tersebut menunggu jamaah sholat, tidak apa-apa, karena itu untuk kemaslahatan sholat. Wallahu a'lamu bishawab. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Silakan. Jadi yang mengikuti air itu kalau transopas itu tangan kedua misalnya wudhu lagi itu dengan alasan biar segar gitu. Tadi ada 2 kaul kan, pertama misalkan membatalkan kalau wudhu 2 kali. Biar segar aja itu. Itu gimana? Hansaplas itu apakah bisa menutup, mencegah sampainya air ke kulit kita? Allahu a'lam, secara zahir bisa. Hansaplas itu bisa mencegah sampainya air ke kulit kita, karena di dalam hansaplas di situ kan ada lem. Ada lemnya itu. Kalau hansaplasnya sendiri kan terbuat dari kain. Kain bisa meresap, cuman lemnya gitu. Jadi sebisa mungkin kita buka dulu hansaplasnya, kita wudhu. Nanti masalah jabirah, masalah perban itu ada sendiri. Jadi kalau kita mau pakai perban, luka tersebut memang benar-benar tidak boleh terkena air. Kalau terkena air, dia nanti akan lama sembuhnya atau bahkan akan menjadi lebih parah.
maka boleh kita kasih perban. Cuman perbannya itu tidak melebihi daripada luka itu sendiri. Kalau hancaplas kan lebih banyak, ya, terlalu banyak. Kalau bisa kita potong aja, tidak masalah. Jadi hancaplas kalau karena di sana ada lemnya, jadi kemungkinan bisa menutup, bisa mencegah sampainya air kepada kulit. Satu. Solusinya kita buka aja. Nah, kita buka, kita siram sebentar, terus kemudian kita keringkan pakai handuk, kasih hansaplas lagi. Kemudian yang kedua, ketika kita masih punya wudhu, terus mau wudhu lagi dengan tujuan supaya seger. Namanya ini tajdidul wudhu, memperbaharui wudhu. Yang tidak boleh tadi ketika bingung, saya masih batal atau enggak, masih punya wudhu atau tidak. Terus kemudian dia itu mau sholat, udahlah wudhu lagi aja. Nah ini wudhunya kenapa? Nah ini nggak ada yang mengharuskan, nggak ada tuntutan dia itu wudhu gitu. Itu yang tidak diperbolehkan jika setelah wudhu ternyata jelas keadaan sebelum wudhu yang kedua. Oh ternyata tadi itu saya sudah batal, itu yang tidak boleh. Tapi kalau masih punya wudhu, sudah yakin dia, yakin kalau saya punya wudhu terus mau wudhu kembali, hukumnya sunnah. Walaupun terjadi 2 kali, 3 kali, 4 kali tidak masalah. Hukumnya sunnah mentajdid wudhu. Dan wudhu yang diperbaharui ini tetap disunahkan untuk melaksanakan sholat penyempurna wudhu, yakni sholat 2 rakaat. Nah, silakan, ada lagi? Jika tidak ada, kita tutup kajian kita pada malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.